kota benteng yang dinamai Batavia dengan meniru konsep tata kota New Hoorn di Belanda. Konsep kota benteng yang dibangun J.P. Koen merupakan sebuah kota pemukiman yang dikelilingi tembok melingkar. Nah, Batavia yang ketika itu baru didirikan, itu adalah sebuah kota yang sebetulnya penduduknya itu sangat kurang ya. Karena penduduk aslinya yang orang Banten dan kelompok-kelompok lain yang muslim itu pergi meninggalkan kota ini setelah dikuasai oleh Belanda. Dan karena itulah kemudian Belanda harus mendatangkan penduduk dari tempat-tempat lain gitu ya. Dan mereka memilih untuk mendatangkan penduduk itu dari tempat yang jauh. Bukan orang Jawa atau orang Sunda ataupun orang Banten yang ada di dekat kota Batavia, karena dianggap bahwa penduduk yang berasal dari wilayah yang dekat dengan tempat asal mereka itu berpotensi menjadi ancaman. Penduduk yang menghuni kota benteng Batavia terdiri dari orang-orang Belanda dan Eropa yang bekerja untuk VOC dan sejumlah besar orang yang didatangkan ke Batavia, baik untuk membangun maupun memenuhi kebutuhan kehidupan kota. Pada awal keberadaan kota Batavia, J.P. Koen misalnya mendatangkan sekitar 800 orang Tionghoa untuk bermukim dan bekerja membantu kegiatan VOC di dalam kota benteng. Dan mereka, golongan etnis Tionghoa itu diperkenalkan tinggal di dalam tembok kota Batavia. Dan tugas mereka berdagang, letak pemukimannya di sebelah barat kali tadi. Penduduk Tionghoa yang pedang itu begitu diistimewakan, ya karena mereka penggerak ekonomi pemerintahan kota Batavia. Karena pemerintahan kota Batavia itu dulu negara Batavia kalau bisa disebutnya, itu pendapatan utamanya perdagangan rempah-rempah. Nah, pedagang Tionghoa itu yang mengumpulkan rempah-rempah dari berbagai macam daerah ya. Tak hanya orang Tionghoa, VOC juga membawa dalam jumlah besar sejumlah tawanan pribumi dari wilayah-wilayah yang mereka taklukkan, seperti Banda, Makassar, Bali, dan lain-lain, untuk dipekerjakan secara paksa di Batavia. Tawanan pribumi dari berbagai suku di Nusantara yang pada masa itu diperlakukan sebagai budak ini, sebagian dipaksa tinggal di kawasan dalam kota benteng atau intramuros, dan sebagian lain ditempatkan di luar kota benteng atau Omlanden. Pada tahun 1621 setelah menaklukkan Pulau Banda dan membunuh sejumlah penduduk pulau penghasil utama buah pala tersebut, J.P. Koen membawa ribuan orang Banda ke Batavia. Selain orang Banda, VOC juga banyak mendatangkan orang-orang dari suku Bali untuk dipekerjakan di Batavia. Jumlah orang dari suku Bali pada masa itu bahkan sempat mendominasi jumlah penduduk pribumi yang tinggal di dalam atau di sekitar kota Kastil Batavia. Sebuah catatan tahun 1683 misalnya menyatakan bahwa di kota Kastil Batavia dan di wilayah Omlanden saat itu terdapat 14.259 orang Bali. Dari jumlah ini hanya 981 orang yang merupakan orang merdeka. Selebihnya adalah budak belian yang dipekerjakan oleh orang Eropa di Batavia. Jejak keberadaan orang-orang dari suku Bali di Batavia hingga kini bisa dilacak dari adanya sejumlah kawasan hunian di Jakarta yang memiliki nama Bali. Salah satunya Kampung Bali di kawasan Angke, Jakarta Barat yang saat ini kita kenal sebagai Kampung Bali Angke. Selain Kampung Banda, orang-orang yang dibawa VOC dalam jumlah banyak, yakni sebanyak 13.000 orang adalah orang-orang dari suku Bali yang untuk pertama kalinya pada saat itu ditempatkan di titik tempat saya berada saat ini, yaitu Kampung Bali Angke, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat. Mereka pada saat itu dipimpin oleh seorang bernama I Gusti Badulu, sehingga kampung ini dikenal sebagai Kampung Gusti. Banyaknya jumlah orang Bali yang tersebar di Jakarta akhirnya tinggal di sejumlah titik yang saat ini kita kenal sebagai kawasan Bali Master di Jakarta Timur. Kemudian dua kampung Bali, yaitu Kampung Bali Krukut dan Kampung Bali Tanah Abang di Jakarta Pusat, dan di tempat saya berada saat ini, Kampung Bali Angke, Jakarta Barat. Kampung-kampung ini mewarisi semangat kosmopolitanisme itu dan dengan caranya sendiri dalam periode yang panjang itu berkontestasi dengan semangat diskriminatif, rasialisme begitu ya, yang bukan hanya ada pada masa kompeni, pada masa pasca kompeni juga sebenarnya tetap hidup. Permukiman orang-orang di berbagai suku di Nusantara yang dibawa VOC ke Batavia di kemudian hari menjadi cikal bakal kemunculan sejumlah kawasan hunian atau kampung-kampung di Jakarta seperti Kampung Bandan, Kampung Bali, Kampung Makassar, Kampung Jawa, Kampung Manggarai,
dan lain-lain. Jadi mereka memilih untuk mendatangkan penduduk dari luar Pulau Jawa. Ya, jadi penduduk itu secara bergelombang pertama-tama tentu saja didatangkan dari tempat-tempat yang jauh ya. Bahkan mereka mendatangkannya juga dari anak benua India, dari pantai Coromandel, ya itu dari bekas koloni Portugis ya. Ketika itu diangkut, dijadikan penduduk Batavia yang disebut dengan orang-orang Mardaiker. Dan juga penduduk-penduduk yang berasal dari berbagai pulau yang lain, orang Melayu, orang Bali, ya orang Makassar, orang Bugis, dan juga bahkan penduduk-penduduk yang datang dari tempat yang di luar kepulauan Indonesia, misalnya orang-orang Cina. Itu semuanya itu didorong untuk mau bertempat tinggal di Batavia. Pada masa kejayaan VOC di paruh kedua abad ke-17 hingga paruh pertama abad ke-18, kota benteng Batavia sempat menjadi pusat perdagangan Asia Timur dan Selatan. Pada masa ini banyak orang dari berbagai wilayah Nusantara seperti Bali, Jawa, Makassar, dan lain-lain, serta orang-orang di luar wilayah Nusantara seperti Hadramaut atau Arab dan India datang ke Batavia atas keinginan sendiri untuk berdagang atau bekerja di Batavia. Kondisi ini sempat menjadikan Batavia sebagai titik berkumpul orang-orang dari berbagai latar belakang suku, etnis, dan ras seperti suku-suku dari berbagai pelosok Nusantara. Hal yang di kemudian hari melatar belakangi lahirnya entitas atau suku baru yang dipicu percampuran orang-orang dari berbagai suku, etnis, dan ras tersebut. Saat VOC bubar pada akhir tahun 1799, dan pusat pemerintahan kolonial Hindia Timur dipindah oleh Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels ke kawasan Walter Vreden atau New Batavia, proses percampuran antar orang-orang dari berbagai latar belakang suku, etnis, dan ras ini terus berlangsung, dan bahkan berlangsung semakin intens pada masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda sepanjang abad ke-19. Pasca tahun 1950, pelan-pelan nanti jumlah penduduk yang terbesar itu digantikan orang Betawi dengan orang Jawa. Orang Betawi kemudian menjadi nomor 2. Pendapat nama Jayakarta sudah ada sejak masa kerajaan Siliwangi. Selain itu, ada juga yang menilai penyerangan pasukan Fathahillah ke wilayah Sunda Kelapa sebagai bentuk pemusnahan penduduk asli Sunda Kelapa. Ada apa? Tanggal 22 Juni di Jakarta tahun 1527 ada apa? Kagak ada apa-apa. Mana pojok sih, Mbak? Ini adalah khayalan orang-orang yang ditugaskan oleh Wali Kota Sudiro pada tahun 1526. Dia bekerja 2 tahun, lama juga tuh orang pada kerja. Itu nih Jakarta semuanya. Ambil sumber-sumber babat semua. Jakarta nggak ada apa-apa. Datangnya kerajaan Demak sedikit banyak mengubah kultur agama dan komposisi masyarakat Jayakarta saat itu. Pada masa kekuasaan Portugis, masyarakat Sunda Kelapa masih didominasi pemeluk agama Hindu yang merupakan mayoritas penduduk kerajaan Pajajaran. Kerajaan Demak memberi warna baru pada kehidupan masyarakat Jayakarta melalui penyebaran agama Islam. Jadi mereka memilih untuk mendatangkan penduduk dari luar Pulau Jawa. Ya, jadi penduduk itu secara bergelombang pertama-tama tentu saja didatangkan dari tempat-tempat yang jauh ya.